Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 untuk tugas besar pemrograman lanjut ini, program yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah bernama Sistem Manajemen Perpustakaan. Adapun anggotanya untuk kelompok 5 ini, yang pertama adalah saya, Erik Zulkarnain, NIM 217011115. Selanjutnya, silakan rekan-rekan. Kemudian saya atas nama Arafah, NIM 217011138. Dan dengan saya Dedi Prianto, NIM 21701145. Saya Heri Triyono, NIM 217011116. Dan saya Arkan Rahmadani dengan NIM 21701142. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar kami dengan topik sistem manajemen perpustakaan. Dengan peranggotakan kelompok yang pertama ada Pak Erik Zulkarnain dengan NIM 21701115. Lalu ada Pak Dedi Prianto dengan NIM 21701145. Kemudian ada Pak Heri Triyono dengan NIM 21701116. Lalu ada Pak Arafah dengan NIM 21701138. Lalu ada saya sendiri, Arkan Rahmadani dengan NIM 21701142. Latar belakang kenapa kami mengambil topik program manajemen perpustakaan, karena program manajemen perpustakaan ini merupakan program yang ditujukan untuk mempermudah proses pengelolaan perpustakaan secara digital, sehingga tidak diperlukan lagi proses pencatatan secara manual untuk aktivitas pengelolaan perpustakaan. Lalu ada yang kedua, tujuan dan manfaat. Tujuan dari program sistem manajemen perpustakaan ini adalah untuk memudahkan operasional perpustakaan sehingga pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien. Mengapa dengan menggunakan program ini operasional perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien? Karena program ini dapat mempersingkat waktu anggota perpustakaan maupun pengelola perpustakaan. Yang kedua ada proses penambahan, penghapusan, dan editing database, baik itu buku maupun keanggotaan, dapat dilakukan dengan sangat mudah. Lalu ada keunggulan. Keunggulan dari sistem ini adalah secara garis besar program manajemen perpustakaan ini memiliki fitur utama diantaranya pencatatan peminjaman buku, pencatatan pengembalian buku, registrasi keanggotaan perpustakaan, dan pencatatan buku perpustakaan. Dan keunggulannya menghemat waktu untuk operasional perpustakaan, menghemat kos, dan keamanan data lebih terjamin. Untuk sasaran program, sesuai dengan judul program ini, maka sasaran program ini ditujukan untuk para pengelola perpustakaan, baik itu perpustakaan di pusat-pusat pendidikan maupun perpustakaan publik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo program. Oke, untuk programnya akan saya demokan. Ini akan saya setting terlebih dahulu.
Dan ini adalah tampilan depan programnya. Nama programnya adalah Sistem Manajemen Perpustakaan, dan ini dibuat oleh kelompok 5 dengan anggota sebagaimana terlampir. Dan untuk memulai, kita langsung klik enter aja. Enter, dan ini adalah di menu utamanya akan tampil ada 4 menu. Yang pertama yaitu untuk peminjaman buku, kemudian ada menu kedua untuk pengembalian buku, yang ketiga administrator menu, jadi menu untuk administrator, dan keempat adalah keluar. Nah, sebelum kita memulai untuk peminjaman buku dan pengembalian buku, kita tinjau dulu untuk administrator menu, menu untuk administrator. Dan untuk menu administrator ini ada 10 features ya. Yang pertama adalah untuk registrasi anggota, kemudian ada daftar status pinjaman buku, kemudian ada data anggota dan lain sebagainya. Nah, kita coba lihat untuk yang daftar status pinjaman buku dulu. Yaitu nomor 2, kita lihat seperti apa bentuknya. Oke, enter di sini ya, kita terlihat ada beberapa daftar anggota ya, ada 4 anggota. Namun untuk di sisi status peminjamannya belum ada model peminjaman bukunya. Ini kita kembali lagi. Ini kita lihat di sisi daftar buku yang ada di perpustakaan. Kita lihat ada berapa buku. Jadi untuk saat ini yang di-input baru ada 3 buku ya, B001, B02, dan B03. Kemudian kita demokan bagaimana kita melakukan registrasi untuk anggota ya. Misalkan kita akan penambahan anggota baru, kita pilih nomor 1, kemudian nanti akan diminta untuk memasukkan NIM ya. Misalkan kita 217011116, kita coba NIM yang sudah terdaftar, apakah nanti hasilnya seperti apa. Kalau misalkan kita memasukkan NIM yang sudah terdaftar, itu akan muncul peringatan bahwa anggota NIM tersebut sudah terdaftar. Kemudian kita enter, kita ulangi lagi 217011115, dan ini adalah NIM saya. Nah, kita bisa masukkan namanya, nama lain. Kemudian jurusan teknik misalkan ya, elektro. Kemudian nomor teleponnya 0813854844. Nah, seperti itu. Apakah di akhirnya akan ada permintaan untuk menambah lagi atau tidak? Kita pilih tidak dulu. Dan bagaimana kita lihat hasilnya? Nomor 2. Nah, di sini baru sudah terdaftar nama Erik Zulkarnain. Ini juga nanti akan sama seperti halnya untuk pendaftaran buku baru ya. Bila nanti ada buku baru, prosesnya sama dengan registrasi anggota. Kemudian kita akan coba untuk melakukan proses peminjaman buku ya. Kita kembali ke 11, misalkan kita melakukan peminjaman buku. Satu, pertama masukkan dulu NIM yang akan melakukan peminjaman buku, yaitu misalkan 217011115, nama aman saya. Kemudian masukkan ID buku, misalkan saya mau pinjam buku yang B001 ya. Ini adalah judul bukunya, Fisika Dasar dengan pengarangnya sama. Itu disebutkan peminjaman buku telah berhasil. Kita lihat kembali ke administrator menunya ya, seperti apa. Kita lihat di nomor 2. Nah, di situ terlihat bahwa untuk NIM 217011115 atas nama Erik Zulkarnain telah melakukan peminjaman buku, jumlahnya 1, dan nomor bukunya B01, dan judul bukunya adalah Fisika Dasar. Kemudian misalkan kita ingin kita lakukan proses untuk pengembalian bukunya ya. Misalkan kita melakukan pengembalian buku 2170111, misalkan deh. Nomor yang 2116, kita lihat bahwa artinya orang NIM ini tidak melakukan peminjaman buku ya. Ini kita kembali lagi, kita lihat coba untuk peminjaman buku atas nama Erik 217011115. Nah, ini adalah nama
nama buku yang dipinjam oleh Erik, yaitu Fisika Dasar dengan pengarang yang pertama. Misalkan kita lama peminjaman bukunya kita misalkan masukkan 20 hari peminjaman bukunya, kemudian kita enter. Dan di situ karena batas peminjaman adalah 15 hari, maka begitu kita melakukan pengembalian buku adalah 20 hari, maka akan didenda sebesar 5.000 karena dendanya itu adalah 1.000 per hari. Oke, itu untuk sedikit demo untuk program yang telah kami buat dari kelompok 5. Selanjutnya kita akan lihat dari sisi program yang kita gunakan ya. Sebentar ya, saya screen dulu. Programnya. Oke, jadi program ini kita menggunakan C++. Di sini kita menggunakan kelasnya yang cuma hanya ada 2, yaitu kelas yang terkait dengan kelas book ya. Kemudian di sini juga ada kelas untuk yang student, mahasiswanya. Dan di sini juga kita lebih banyak melakukan programming untuk input output yang iOS ya, seperti ini ya. Jadi program yang digunakan lebih banyak menggunakan misalkan di sini untuk yang registrasi buku dan anggota ya, di sini seperti ini. Kita melakukan ini adalah FV open misalkan book.dat. Jadi ini adalah untuk kalau misalkan book.dat yang belum dibuat, nanti juga akan dibuat secara otomatis dengan program ini. Dengan FP itu adalah F-stream ya, karena ini udah dikodekan sebagai F-stream sebagai FP dan atau FP1. Jadi di sini adalah input output iOS ya. Ini nantinya akan membuat satu file dengan nama book.dat. Kemudian di sini adalah kalau kita lihat ya, FP stream ya, ini write ini adalah untuk menuliskan data-data apa yang kita inputkan ya. Inputnya itu adalah kalau kita lihat BK ini kan, BK itu adalah book ya. Udah kita didefinisikan book sebagai BK, berarti book, create book. Kalau kita lihat di kelasnya itu adalah menuju ke kelas book ya, ke kelas book dengan publiknya yang create book seperti ini. Nah, inputannya kan ada di sini ya, misalkan inputannya nomor buku, kemudian di sini juga ada yang disebut dengan memasukkan judul buku dan nama pengarang. Nah, di sini juga ada, kalau kita lihat di sini ada juga input output iOS juga ya, FV open. Nah, di sini kenapa kita munculkan ini? Karena untuk menghindari duplikasi penomoran nomor buku. Begitu pula halnya dengan untuk yang kelas student ya, kelas student itu kalau kita lihat di sisi ininya, di registrasinya sama seperti yang registrasi buku. Kemudian nama filenya adalah student.dat itu. Kemudian ininya kalau kita lihat st create student, berarti kita mengacu ke kelas student dengan publiknya yang create student. Kalau kita lihat create student,
Nah, ini yang create student. Kalau kita lihat di sini, inputan yang dimasukkan adalah NIM, kemudian ini ada nama mahasiswa, nama jurusan, dan nomor telepon. Ini sama dengan yang kasus seperti yang di registrasi buku ya. Dan di sini ada input iOS juga. Di sini untuk menghindari terjadi duplikasi nomor induk mahasiswanya. Kemudian untuk yang lainnya sama seperti hardware yang ini ya, misalkan untuk yang registrasi, misalkan untuk yang menampilkan daftar buku dan mahasiswa, sama juga itu menggunakan iOS ya. Kalau kita lihat ini open, nanti dia akan membuka file book.dat. Ini adalah membuka file book.dat, dan kalau kita lihat FP read, ini nanti dia akan membaca dari .dat-nya itu sendiri. Nanti tergantung dia apa yang dia cari di situ. Kalau kita lihatnya, if strcmp book.readbno n, kalau kita lihat n-nya itu adalah karakter n ini adanya di awal. Kalau nggak salah, kalau ini ada di awal, dan mahasiswa ya, kita lihat di bawahnya. Nah, di sini kan ada nih. Kalau kita pilih misalkan nomor tadi yang buku yang 8. Ini 8 itu kan terkait dengan info buku ya, info buku. Kita lihat chartnya N6. Kalau kita lihat display SPB ya, di sini 6, dan di sini di define 6-nya itu sebagai N. Kita balik ke atas. Nah, ini kan display SPB ya, karakternya N adalah tadi inputannya 6, 6-nya itu misalkan kita pengen melihat book 001 itu, book 001 isinya detailnya seperti apa, dan dia readbno ini itu adalah pointer yang ada di bukunya. Readbno itu terkait dengan nomor buku. Oke, di sini kita lihat pointernya itu dia ada. Oke, di sini ada readbno. Readbno returnnya adalah stbno. Stbno itu sendiri adalah dia didefine sebagai stbno. STBNO itu nah, di sini ada yang STBNO. STBNO itu adalah ini untuk STBNO itu adalah nomor buku. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, itu untuk programnya. Dan kalau kita lihat lagi, ada satu lagi untuk yang header ya. Kita juga menggunakan header kita lakukan ada di program untuk dendanya.
pengembalian. Ada di pengembalian di sini, pengembalian buku. Kalau kita lihat di sini adalah kita mulai menggunakan headernya. Nah ini karena nama headernya adalah denda. Kalau kita lihat headernya, kita lihat headernya. Nah ini headernya dia di-define sebagai denda. Oke, jadi demikian untuk program yang kami buat dari kelompok 5. Semoga program ini bermanfaat untuk terutama karena ini program ini ditujukan untuk pengelolaan sistem manajemen perpustakaan, jadi akan sangat bermanfaat untuk pengelola. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.